Nina Fendi dengan NIM 24042056. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai statistika. American Statistical Association mendefinisikan statistika adalah ilmu yang mempelajari suatu hal dari data dan mengukur serta mengendalikan dan mengkomunikasikan ketidakpastian. Secara umum, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang mengolah data hingga mempresentasikan data tersebut yang dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari termasuk berguna bagi bisnis. Perbedaan statistik dan statistika adalah statistik artinya data atau kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang menggunakan suatu masalah tertentu. Sementara statistika adalah pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data. Kemudian menarik kesimpulan dan menginterpretasikan data tersebut. Manfaat statistika bagi yang mempelajarinya yang pertama memberi pengetahuan dan kemampuan kepada seseorang untuk mengevaluasi terhadap data. Yang kedua, bagi mahasiswa ilmu sosial, statistika dapat bermanfaat bagi dunia kerja kelak. Sementara manfaat statistika dalam riset sosial yang pertama menyusun, meringkas, dan menyederhanakan data. Yang kedua, merancang kegiatan survei atau eksperimen. Yang ketiga, menerapkan metode terbaik dalam penarikan kesimpulan, dan yang terakhir mengukur baik tidaknya sebuah referensi penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada fungsi statistika. Fungsi statistika untuk memperluas pengetahuan terhadap masalah-masalah yang rumit, kabur, dan tidak pasti. Alasannya karena fakta-fakta dapat disusun sesuai kebutuhan, data yang rumit dapat disederhanakan, data dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dapat digunakan sebagai teknik perbandingan, dapat digunakan untuk menginterpretasi beberapa masalah secara simultan, dan dapat digunakan sebagai teknik pengambilan keputusan yang akurat. Kegunaan statistika membantu peneliti untuk menentukan sampel yang representatif, membaca data yang telah dikumpulkan semudah mungkin, melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang diteliti, melihat ada tidaknya hubungan antar variabel yang diteliti, membuat prediksi untuk masalah datang maupun masalah lalu, melakukan interpretasi atas data yang dikumpulkan. Selanjutnya, keterbatasan statistika. Nah, statistika tidak dapat digunakan segala macam fenomena atau persoalan. Alasannya tuh karena statistika hanya dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang dapat diukur atau dapat dinyatakan dalam bentuk numerik. Selain itu, statistika tidak dapat digunakan untuk fakta tunggal, dan hasil-hasil analisis statistika hanya merupakan pendekatan dan bukan kebenaran matematik. Selain itu, statistika dapat memberikan kesimpulan yang keliru dan kadang-kadang hanya dapat digunakan atas dasar rekomendasi dari tenaga ahli. Materi selanjutnya ada jenis-jenis statistika. Berdasarkan aktivitas yang dilakukan, statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistik inferensial. Yang pertama, statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian data hingga memberi informasi yang berguna. Contohnya tuh ada tabel, diagram, dan grafik. Sementara statistika inferensial yaitu sebuah metode yang mampu dipakai untuk menganalisis kelompok kecil dari data induknya atau sampel yang diambil dari populasi sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan pada kelompok data atau populasi. Berdasarkan metode yang digunakan, statistika dibagi menjadi dua, yaitu parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik adalah uji hipotesis yang menguji perbedaan rata-rata pada populasi. Metode yang sering digunakan statistik parametrik adalah uji T yang berdasarkan pada nilai statistik. Sementara statistik non-parametrik adalah uji yang tidak membutuhkan asumsi parameter ataupun untuk populasi yang diuji, atau dalam bahasa sederhana ini tidak bergantung pada populasi. Dalam uji statistik non-parametrik, tidak ada parameter yang digunakan dan tidak ada distribusi yang harus diketahui. Materi selanjutnya ada data. Dalam statistika, data adalah kumpulan fakta observasi atau pengukuran entah baik berupa angka, kuantitatif, maupun bukan angka, kualitatif, yang dikumpulkan untuk menganalisis dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, menjawab pertanyaan, atau membuat prediksi. Data ini kemudian diolah dan disajikan agar menjadi informasi yang akurat dan mudah dipahami untuk analisis lebih lanjut mengenai fenomena atau populasi tertentu. Jenis data berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif contohnya jenis kelamin, warna kesayangan, asal suku, dan lain-lain.
Data kuantitatif dibagi menjadi dua juga, yaitu data diskrit atau kontinu. Contoh data kontinu tuh berat badan, jarak kota, luas rumah, dan lain-lain. Data diskrit contohnya jumlah mobil, jumlah staf. Skala pengukuran data. Yang pertama ada data nominal. Data berskala nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Cirinya posisi data setara dan tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya jenis kelamin, jenis pekerjaan. Data kedua ada data ordinal. Berskala ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara mengkategorisasi atau klasifikasi, tetapi tidak di antara data tersebut terdapat hubungan. Cirinya, posisi data tidak setara dan tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya usia, ranking, tingkat pendidikan. Data yang ketiga, data interval. Data berskala interval adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak di antara dua titik skala sudah diketahui. Cirinya tidak ada dikategorisasi dan tidak bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya temperatur yang diukur berdasarkan data rasio. Data berskala rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik absolut. Cirinya tidak ada kategorisasi dan bisa dilakukan operasi matematika. Contohnya gaji, skor, ujian, dan jumlah buku. Populasi dan sampel. Populasi adalah sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain dari objek yang menjadi perhatian. Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Materi selanjutnya, penyajian data. Penyajian data dibagi menjadi dua, yaitu tabel dan grafik. Tabel juga dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama tabel klasifikasi tunggal dan ganda, yang kedua tabel kontingensi, dan yang terakhir ada tabel distribusi frekuensi. Sementara diagram atau grafik dibagi menjadi 5. Yang pertama ada diagram batang, yang kedua diagram garis, yang ketiga diagram tambang, yang keempat diagram lingkaran, dan yang kelima diagram peta. Mari kita bahas satu persatu. Tabel klasifikasi tunggal hanya mengelompokkan data berdasarkan satu variabel atau satu kategori. Berikut contohnya. Sementara tabel klasifikasi ganda mengelompokkan data berdasarkan dua variabel atau lebih. Jadi juga ada contohnya. Tabel kontingensi adalah tabel yang menyajikan data frekuensi dari dua atau lebih kategori variabel dalam bentuk matriks dua dimensi, yaitu baris dan kolom. Tabel distribusi frekuensi menyajikan data yang dikumpulkan dalam interval atau kelas nilai tertentu. Dengan setiap interval menunjukkan frekuensi atau banyaknya data yang masuk dalam interval tersebut. Diagram batang menggunakan batang berbentuk persegi panjang, baik tegak maupun mendatar atau horizontal. Diagram garis menampilkan hubungan data yang berurutan dalam bentuk titik-titik yang menghubungkan garis. Diagram lambang menggunakan simbol-simbol tertentu untuk menggantikan jumlah data. Setiap simbol mewakili jumlah data tertentu, misalnya satu simbol sama dengan 10 orang. Diagram lingkaran menunjukkan top persentase bagian dari keseluruhan data dalam bentuk sektor lingkaran. Diagram peta menggunakan peta geografis untuk menampilkan data terkait lokasi atau wilayah. Data direpresentasikan secara visual di peta menggunakan simbol warna atau ilusi lain sesuai atribut data. Cukup sampai di sini materi yang saya bagikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.